Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Agama Islam sebagai agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai agama penuntun umat manusia. Dalam agama Islam sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, termasuk toleransi. Di Al-Quran sudah jelaskan sedemikian rupa tentang toleransi. Kita sebagai umat Islam yang patuh, alangkah baiknya menerapkan toleransi tersebut. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak agama, suku, ras, dan budaya. Dalam agama sendiri memiliki 6 agama yang resmi di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta saling hidup berdampingan. Dan mayoritas agama di Indonesia yaitu agama Islam, dan ini sangat rawan terjadi konflik dikarenakan kurangnya kesadaran toleransi. Contoh hal dalam konflik tersebut yaitu di Poso antara umat Islam dan Nasrani. Dalam hal ini, peneliti akan ingin mengetahui seberapa besar kesadaran toleransi dengan meneliti di daerah Salatiga, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki toleransi terbaik di Indonesia. Dengan penduduk Salatiga dengan jumlah tahun 2015 yaitu 194.664 orang, dengan penduduk berdasarkan agama yaitu Islam dengan 152.834, Kristen Protestan 31.776 orang, Katolik 9.475, Hindu 171, Buddha 400, dan lainnya 8. Itu membuktikan daerah Salatiga bahwa agama yang mendominasi adalah agama Islam. Apakah penduduk Salatiga toleransi dengan agama lain? Menurut Stera, Institut Salatiga termasuk dalam kota tertoleransi di Indonesia. Akan tetapi, apakah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka bertoleransi, khususnya umat Islam di Salatiga dengan umat agama lain di kota yang sama? Maka dilakukanlah studi penelitian analisis kesadaran bertoleransi umat Islam dengan agama lain di Salatiga. Oke, masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan toleransi umat Islam dengan agama yang lain di Salatiga? Yang kedua, apakah umat Islam di Salatiga sudah sepenuhnya melaksanakan toleransi dengan agama lain? Yang ketiga, mengapa Salatiga bisa dikatakan salah satu kota dengan toleransi terbesar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busro. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, kemudian luaran yang diharapkan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu kita mengetahui gambaran atau kondisi masyarakat terhadap sikap toleransi beragama di kota Salatiga. Kemudian tujuan khususnya mengetahui kondisi sosial dan budaya keagamaan masyarakat yang berada di sekitar kota Salatiga. Kemudian mengetahui, mengenal, serta menjalin hubungan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Jadi di sini kita lebih menjalin lagi hubungan antara masyarakat di sekitar lingkungan tempat penelitian. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang luaran yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini terkait tentang toleransi keagamaan masyarakat Salatiga dan diharapkan akan mendapatkan sedikit hasil atau beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat memahami kondisi sosial serta budaya keagamaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi masyarakat diharapkan bisa lebih mengetahui lagi kondisi sosial serta budaya keagamaan
antara satu sama lain. Yang kedua, nilai toleransi serta kerukunan masyarakat dalam perbedaan antar agama meningkat. Jadi di sini nilai toleransi keagamaan di tempat penelitian diharapkan bisa meningkat dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, saling berdamai serta bergotong royong apabila sedang ada kegiatan masyarakat tanpa memandang dari sudut pandang apa agamanya. Jadi di sini lebih berfokus kepada kerukunan atau kerjasama antar masyarakat tanpa memandang apa agamanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu diantara lain yang pertama, sebagai pengalaman berharga daripada peneliti dalam melakukan rangkaian kegiatan penelitian, yang mana peneliti terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai wadah dalam proses pembelajaran bagi peneliti maupun bagi masyarakat sebagai objek di sekitar lingkungan penelitian terkait wawasan tentang hubungan sosial, budaya, serta toleransi di tengah perbedaan beragama. Kemudian yang ketiga, mendapatkan solusi untuk meningkatkan nilai keharmonisan serta kerukunan masyarakat beragama dalam satu lingkungan agar tidak terjadi perpecahan. Lebih mengetahui solusi daripada agar tidak terjadinya perpecahan di antara umat beragama. Kemudian yang keempat, mengetahui budaya-budaya baru dari masyarakat setempat yang sangat beragam. Jadi di sini peneliti kurang lebih akan mendapatkan budaya-budaya baru dari tempat penelitian. Kemudian di mana budaya ini yang belum ditemui sama sekali sebelumnya di antara kita. Saya Rika Maulita. Saya akan menyampaikan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bagian pertama yang akan saya sampaikan yaitu 2.1 tentang penelitian terdahulu. Di sini saya akan mengambil 2 sampel penelitian yang pernah dilakukan. Yang pertama, menurut Zaitur Rahim dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Toleransi Antar Sesama pada Budaya Toron-Tanah Beji Masyarakat Madura tahun 2020. Dalam hal ini, beliau menggunakan metode kualitatif dan juga pendekatan etnografis. Beliau mengatakan bahwa terjadi hubungan yang mengikat dan juga hubungan yang baik antara umat di dalam pedalaman. Yang kedua, menurut Imam Sutomo dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Nilai Religiusitas dan Toleransi dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Jamaah Masjid Al-Hikmah Sidomukti Salatiga tahun 2014, beliau menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai agama itu dapat berjalan ketika ada harmoni di dalam pekerjaan itu. Yang kedua, pengembangan nilai-nilai toleransi itu dapat dibuktikan secara empiris terhadap keterbukaan orang dalam berbagai ritual, doa individu, dan hubungan yang harmonis. Berikutnya yaitu 2.2 landasan teori. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu toleransi. Jadi, toleransi antar umat beragama yang berada di Indonesia ini agar dapat berjalan dengan baik apabila para pemimpin atau tokoh agama itu dapat menjadi panutan bagi para umatnya. Para pemimpin atau tokoh agama itu sebaiknya memberikan contoh dengan cara menghargai dan juga mengasihi antar umat beragama. Tidak elok apabila para pemimpin atau tokoh agama itu menghina,
mengejek, merendahkan, ataupun menanyakan tentang ajaran-ajaran dari agama yang lain. Yang kedua yaitu agama Islam. Jadi menurut Islam itu berbeda akidah, berbeda pula ibadah. Islam memelihara kemurnian akidah ini tanpa mencampur baurkan dengan agama yang lain yang dapat menodai kemurnian akidah itu sendiri. Islam secara tegas juga menolak dan melarang sinkretisme. Sinkretisme ini yang dimaksud bukan merupakan toleransi ya, melainkan suatu ancaman yang dapat menghancurkan kemurnian akidah itu sendiri. Prinsip Islam itu toleransi yes, sinkretisme no. Bagian ketiga yaitu agama lainnya. Minoritas agama yang ada di Indonesia diantaranya meliputi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi minoritas dan mayoritas agama yang ada di Indonesia itu bersifat kategorikal dalam kategori agama, suku, budaya, dan juga ras. Semua ini terdapat dalam ruang lingkup minoritas maupun mayoritas. Akhir-akhir ini, kerap kali kelompok minoritas itu mendapatkan tekanan karena mereka merupakan kelompok yang sedikit. Sebenarnya hal ini tuh salah karena kita sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harus merangkul saudara kita yang meskipun itu tuh kelompok minoritas gitu loh. Jadi ya kita tidak bisa membedakan entah itu kita berbeda ras, suku, budaya, dan agama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Tahapan penelitian. Tahapan itu menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian itu dimaksudkan memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Nah, dilakukan dengan cara mendeskriptif, cara terperinci, dalam bentuk cara-cara dan bahasa pada suatu kelompok khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, kedua, lokasi penelitian. Lokasi ini tuh berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nah, ketiga, itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik itu memerlukan data dan fakta jika diperlukan menggunakan teknik lapangan dan dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan tokoh yang berperan dalam penelitian tersebut. Nah, selain itu juga dapat mengobservasi, yaitu dengan cara melihat, mengamati, mencermati secara langsung apa yang sudah dicapai oleh Kota Salatiga, Jawa Tengah. Lanjutkan tahap setelah teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengolahan data. Untuk teknik pengolahan data, penelitian ini dengan cara pengumpulan data dengan mencari arti penting tentang segala hal yang telah dicatat. Pengolahan data kualitatif tidak menarik kesimpulan secara tergesa, tetapi secara bertahap. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mencari reduksi data analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari analisis data yang telah terkumpul, kemudian ditarik kesimpulan.